Perkenalkan, nama saya Kristiani Angelika Bidu, NIM AAB 118013. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang saya tangkap dari kajian semiotik pertunjukan dalam performa drama Balada Sakit Jiwa. Semiotik pertunjukan dalam performa drama merupakan sebuah kajian semiotika teater atau pertunjukan panggung yang berhubungan langsung dengan teori tanda dan sistem tanda dalam pertunjukan yang bernama teater. Dalam wacana teater, semiotika memberi implikasi terhadap analisis bahasa-bahasa panggung yang mencakup gambar, fisik, auditif dalam teater untuk menetapkan maknanya. Dan dalam film, semiotika sudah diadopsi secara luas dalam wujud mata kamera dengan menuntun pemaknaan. Penelitian ini sendiri mengkaji secara mendalam mengenai sistem tanda atau semiotik yang di dalamnya adalah sebuah pertunjukan yang berjudul Balada Sakit Jiwa. Penelitian tentang kajian semiotik ini menunjukkan performa drama Balada Sakit Jiwa harus segera dilakukan karena potensi mahasiswa PBSI yang ada di UPR ini sangat bagus. Dari penelitian ini menghasilkan proses penciptaan performa Balada Sakit Jiwa, yaitu memilih naskah, menelaah naskah, membagi peran dengan mengadakan casting, membaca naskah, belajar untuk membangun karakter yang berdasarkan peran yang didapat, latihan membaca naskah, latihan pemeranan, menata pentas atau panggung, penentuan tata lampu, penentuan tata kostum, penentuan tata rias, dan pementasan drama. Dan yang kedua yaitu menghasilkan tanda yang berkaitan dengan aktivitas aktor performa drama Balada Sakit Jiwa. Tanda ini berkaitan dengan mimik, gestur, dan blocking, yang mana biasanya dilakukan oleh tokoh-tokohnya. Mimik yang muncul berkaitan dengan gerak mata, dahi, alis, bibir, serta gestur yang muncul berkaitan dengan gerak tubuh, kepala, serta blocking yang muncul berkaitan dengan pergerakan para aktor berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari hasil penelitian Balada Sakit Jiwa terdapat 10 mimik, yaitu yang pertama, mata melotot, itu menandakan bahwa sedang marah. Yang kedua, menaikkan alis, itu menandakan bahwa aktor sedang mengisyaratkan suatu tanda kepada aktor yang lainnya. Yang ketiga, mengerutkan dahi, yaitu menandakan sedang heran. Yang keempat, alis yang dilengkungkan ke bawah, yaitu menandakan sedang kesal. Yang kelima, memejamkan mata serta mulut terbuka, itu menandakan bahwa sedang ketakutan. Yang keenam, memonyongkan bibir dan sedikit menutupkan mata, yaitu menandakan bahwa ingin mencium. Yang ketujuh, bola mata memutar, yaitu menandakan bahwa sedang bingung. Yang kedelapan, memonyongkan bibir, itu menandakan sedang manja. Yang kesembilan, pandangan mata ke atas, yaitu menandakan bahwa pemain itu sedang berpikir. Yang terakhir, mata terpejam dan bibir tertutup rapat, menandakan bahwa pemain atau aktor sedang tidak sadarkan diri. Selanjutnya ada gestur. Nah, terdapat 10 gestur juga di dalam hasil penelitian ini. Yaitu yang pertama, berdiri tegap, itu menandakan seseorang tentara yang berwibawa. Yang kedua, menunjuk ke arah, berarti itu menandakan sedang marah. Yang ketiga, menganggukkan kepala, berarti memaafkan kesalahan atau sudah paham. Yang keempat, menggerakkan jari-jari tangan,
ke arah orang lain itu berarti meminta untuk mendatanginya. Yang kelima, menggerakkan kedua jempol itu menandakan bahwa senang atau menikmati. Yang keenam, menepuk bahu itu menandakan sedang menyapa atau ingin berbicara. Yang ketujuh, menundukkan badan. Ini menandakan ingin mengambil sesuatu yang terjatuh. Yang kedelapan, berjalan ke meja, yaitu berarti ingin meletakkan sesuatu. Yang kesembilan, berpegangan kepada sapam, yaitu berarti sedang merasa takut. Yang kesepuluh, duduk sedang meratapi nasib. Yang selanjutnya yaitu blocking. Blocking ada 5. Yang pertama yaitu para penyanyi yang keluar dari sudut kanan dan kiri panggung itu merupakan merasakan duka yang sama saat di rumah sakit jiwa. Yang kedua, ketika para pasien sakit jiwa masuk dari sudut kanan dan kiri panggung ketika dipanggil, itu merupakan kebahagiaan yang dirasakan oleh mereka ketika dihadiahkan sebuah hadiah. Yang ketiga, ketika para pasien sakit jiwa yang keluar ke sudut kiri panggung, itu ketika suster mengajak minum obat dan semangat ingin sembuh. Yang keempat, ketika para pasien sakit jiwa yang keluar dari sudut kiri, ketika petugas keamanan membariskan mereka. Yang kelima, ketika para peserta rapat yang duduk di kursi memenuhi ruang kerja mayor. Ketegangan yang dirasakan oleh petugas rumah sakit jiwa sangat memperdebatkan permasalahan yang diciptakan oleh si Wanda. Kemudian ada wajah, yaitu tata rias wajah. Ketika riasan seorang pemain itu memiliki alis tebal dan melengkung serta naik, kemudian ada kumis hitam, itu merupakan karakter yang jahat atau psikopat. Nah, yang kedua, jika tata rias seorang pemain itu pipinya diberi warna agak kecoklatan, kemudian alisnya tebal warna hitam dan melengkung serta naik, lipstik berwarna merah tua dan warna kecoklatan pada kelopak mata, itu merupakan karakter seorang yang judes. Kemudian alis dan kumisnya tebal hitam, itu menandakan seorang dokter di rumah sakit jiwa. Kemudian ketika ada rias wajah yang natural dengan alis tipis, lipstik berwarna pink, dan pipinya berwarna merah merona, itu merupakan seorang yang cantik dan baik hati. Dan yang terakhir yaitu ketika tata rias wajahnya natural dengan alis sedikit tebal, lipstiknya warna pink, dan pipi warna merah, itu seorang yang cantik. Berikutnya ada rambut. Ketika rambut yang tampak klimis, itu menandakan seorang yang berpangkat tinggi. Kemudian ketika rambut yang digelung ke belakang, itu menandakan seorang suster. Ketika rambutnya digelung ke belakang dan mengenakan topi suster. Kemudian rambut yang disisir belah tengah dan sedikit berwarna putih, itu menandakan seorang profesor. Selanjutnya rambut yang rapi, itu merupakan ajudan laki-laki. Yang terakhir, rambut dengan potongan pendek seleher, itu merupakan ajudan perempuan. Kemudian selanjutnya ada kostum. Dari kostum dapat dilihat, jika kostum baju dan celana panjang warna hijau lengkap dengan atribut mayor dan sepatu PDL, maka itu merupakan pakaian seorang mayor pemilik rumah sakit jiwa. Yang berikutnya, jika baju berwarna putih dengan list coklat, celana panjang berwarna coklat, topi suster,
dan tanda pengenal di dadanya pakaian suster itu merupakan kepala di rumah sakit jiwa tersebut, merupakan suster kepala. Kemudian jika kemejanya abu-abu, celananya panjang hitam, sepatu hitam, dan jas putih dokter berlengan pendek, itu merupakan pakaian seorang dokter rumah sakit jiwa. Selanjutnya, jika baju dan celana berwarna putih, tanda pengenal di dadanya ada, dan sepatunya berwarna hitam, itu merupakan suster di rumah sakit jiwa. Yang terakhir, jika bajunya berwarna putih berkerah, rok hitam, sepatu hitam lengkap dengan atribut pakaian security, dan lambang rumah sakit, itu merupakan petugas keamanan rumah sakit jiwa. Yang terakhir adalah jenis properti. Di dalam drama Balada Sakit Jiwa ini terdapat properti, yaitu ada 8 properti yang digunakan. Yang pertama, 3 ranjang untuk tempat tidur pasien di rumah sakit jiwa. Yang kedua, 3 kasur alas untuk tidur. Kemudian 3 bantal alas kepala, ayunan, permen lollipop, foto potret suami untuk pasien yang ditinggal suaminya pergi. Kemudian pistol-pistol mainan untuk pasien sakit jiwa yang ingin menjadi seorang polwan. Kemudian yang terakhir, cermin benda kesukaan pasien sakit jiwa yang ingin menjadi seorang model. Jadi, kesimpulan dari penelitian drama ini ialah drama ini merupakan tiruan kehidupan manusia yang diperagakan di atas panggung. Dengan melihat drama ini, penonton menjadi seolah-olah melihat kejadian nyata dalam masyarakat, karena tidak jarang terjadi juga masalah yang disajikan di dalam drama-drama yang sama dengan konflik batin mereka sendiri. Semiotik pertunjukan muncul sebagai akibat ketidakpuasan terhadap kajian struktur yang hanya menitik beratkan pada aspek intrinsik. Semiotik pertunjukan memandang karya sastra memiliki sistem sendiri. Serta kajian semiotik pertunjukan muncul untuk mengkaji aspek-aspek struktur yang dihubungkan dengan tanda-tanda pada performa yang ditampilkan oleh aktor. Adapun semiotik pertunjukan yang terdapat di dalam performa drama Balada Sakit Jiwa ini yaitu yang pertama, tanda yang berkaitan dengan proses penciptaan dan penyajian seni pertunjukan. Yang kedua, aktivitas aktor. Yang ketiga, penampilan aktor. Yang keempat, aspek ruang. Dan yang terakhir adalah tanda akustik nonverbal. Nah, dari penelitian tersebut juga peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan untuk penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan mendatang. Saya rasa sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf, dan sekian, terima kasih.